urusan kurban sudah, sekarang kita berbicara pengajian nih. Nah, gini ku urusan Jumatan. Kemarin kita berbicara soal khususiyah, soal keistimewaan atau kesunatan-kesunatan yang hubungannya dengan hari Jumat atau tata cara yang kita lakukan dengan hari Jumat. Nah, termasuk kesunatan maca surat Kahfi di dalam Yaumul Jum'ah utawa malam Jumat. Kenapa surat Kahfi mendapatkan peringkat, mendapatkan tempat yang spesialis untuk dibaca hari Jumat? Karena di dalam surat Kahfi dituturkan tentang hari kiamat, dituturkan dan Jumat itu menyerupai hari kiamat. Kenapa kok menyerupai hari kiamat? Karena di dalam Jumat kumpulnya beberapa makhluk, seperti halnya kiamat kumpulnya beberapa makhluk, dan juga kiamat terjadi pada hari Jumat. Tapi jangan tanya jadi wala tadri sa'ah ayyana mursaha. Jadi kapan terjadinya, jangan terprovokasi dan jangan mengkhayal, dan jangan gampang terprovokasi dengan orang yang mengkhayal. Yang sekarang itu golongane Wahabi sing kathah golongane Salafi nih guys, gawe udo-udo karuan. Termasuk Imam Mahdi sudah lahir, Dajjal sudah ada, Landil sudah surut. Terjadinya pada tahun 99, terus kemudian tahun kemarin tanggal 12 bulan 12 tanggal 12. Nah, terus terakhir kemarin itu sampai heboh lagi tahun 2020 tanggal 2 tanggal 22. Nah, itu bohong semuanya, dan kenyataannya ada kepentingan yang akhirnya banyak orang yang mensedekahkan hartanya untuk menghadapi kiamat itu. Masya Allah. Ada lagi, kalau usah saya sampaikan di mana tempatnya. Nah, itu nanti menjadi masalah. Ini gue sampai karena akan kiamat, sampai rumahnya dijual, tanahnya dijual murah-murahan. Yang korbannya itu kemarin di Probolinggo di mana? Ponorogo banyak, Nganjuk banyak. Masya Allah. Jadi ya bodoh tapi jangan terlalu bodoh, dan jangan kita gampang terprovokasi dengan yang semacam ini. Betul. Ya Allah, ini jin. Saya ngomong ini jin. Engko terus piye? Nek kasih kiamat itu terus piye? Nah makanya ikut toreko barang niku nggih harus tahu lah. Jangan sembarang, pokok yang penting ada kegiatan keagamaan panjenengan terus ikut. Ya kita lihat para ulama-ulama yang masyhur niku termasuknya ikut enggak, di antaranya kan gitu loh. Mesepakati enggak di antaranya kalau memang panjenengan enggak bisa mutolaah dhewe, enggak bisa ngaji sendiri. Nah, karena kalau tidak ya seperti itu akhirnya termakan gitu loh.
Nah niku nggih mursyid tarekat sing gawe odo-odo ngoten niku kan. Nah, ya Allah. Wis kesunatan maca kafi di hari Jumat dan malam Jumat karena ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang kesunatannya baca surat kafi. Di antaranya hadisnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh man qara'a yaumul jum'ah ado alahu minan nur ma bainal jum'ataini. Siapa yang mau baca surat kafi di hari Jumat dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkan cahaya, mendapatkan aura di antara dua Jumat, kan kelihatan. Karena aura itu timbulnya dari zikir. Di orang itu ketika baca zikir akan ada cahaya yang masuk di dalam hati, dan cahaya yang masuk pada hati itu akan bersinar kepada keseluruhan anggota badan kita dan nampak di dalam wajah. Nah, kemarin kan sudah saya katakan bahwa aslinya orang itu anggotanya semuanya mati, tidak ada cahayanya. Bisa bergerak, bisa melihat. Ini karena yang hidup rohnya. Roh. Kalau roh niki hubungan pada semuanya anggota niki dengan adanya uruk, dengan adanya otot. Dengan tangan iso gerak ini karena ada otot yang masih berhubungan dengan roh. Ketika ototnya itu diputus, langsung ngeten daunan. Gak bisa apa-apa. Meripat bisa melihat, ini karena masih hubungan dengan roh. Hidup ada otot yang ada hubungan dengan roh, yang menghubungkan dengan roh sehingga bisa melihat. Kalau urat atau sarafnya itu pedot ya sudah. Nah, jangankan itu, otak pun itu juga gitu, karena ada saluran dari roh. Kalau tidak ada saluran dari roh langsung macet. Makanya orang yang cerdas bagaimanapun, ketika otot atau saraf yang menghubungkan ke otak ini tersumbat darah, pembuluh darah yang pecah dengan tersumbat, ini sekali kontan langsung kentir. Kentir itu ya kentuk. Masya Allah, betul itu dan sakal itu. Pembuluh darah pecah langsung kentir, Masya Allah. Nah, ketika roh itu makin kasih zikir, makanannya zikir. Zikir apa saja itu akan memancar dan nampak dalam aura wajahnya, nampak dalam anggotanya nampak. Makanya orang yang ahli zikir dengan orang yang tidak ahli zikir, panjenengan melihat wajahnya itu sudah kelihatan. Nah, gimana? Aura. Tapi nggak bisa disebutkan, nggak bisa jelaskan. Tapi kita bisa melihat. Orang ini auranya bersih, nyedek sedep betul dalam ya. Walaupun orangnya hitam itu, tapi kelihatan aura bersih. Tapi orang yang tidak pernah, ini punya apa ya istilahnya nih? Bisa kayak kotor kayak kebenaran ya. Walaupun dia itu ganteng. Nah, itu dari zikir. Nah, di sini dawuh Kanjeng Nabi, siapa yang membaca surat kafi di hari Jumat atau malam Jumat, maka aura ini akan selalu nampak di antara dua Jumat. Nah, di antaranya lagi man qara'a lailataha atau ala nur ma bainal wa bainal baitil atiq. Siapa yang melihat, yang baca surat kafi di malam Jumat akan mendapatkan cahaya, mendapatkan aura yang padang antara dia dan Baitul Atiq ini ku Ka'bah. Wah, boleh sakmono. Memancar. Yang tahu yo orang yang mendapatkan cahaya juga. Nah, dan makanya kadang-kadang orang yang tidak dibaca pun melihat itu yo seneng, sungkan dan sebagainya ulangi. Itu nampak.
Waman, kalau Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, makalah wal yaqra surat al-kahfi khusus kita baca surat kahfi. Bapak keturunan Ibnu Abbas wa Abi Hurairah radhiyallahu anhum anna man qara surat al-kahfi lailatal jum'ah aw yaumal jum'ah utiya nuran min haitsu yaqra'u ila Makkah wa ghufira lahu ila yaumil qiyamah ila yaumil jum'atil ukhra wa fudila salasata ayamin wa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Siapa yang baca surat kahfi di malam Jumat atau hari Jumat akan dikasih cahaya dari tempat membaca sampai Mekah dan akan diampuni dosa orang yang membaca tersebut sampai Jumat lagi ditambah dengan 3 hari. Wasala alaihi sabuna alfa malakin dan akan diampuni, akan dimintakan maaf oleh malaikat 1000 sampai subuh. Wa ufiya minadda wa dabilah dan akan dilindungi dari penyakit di antara lagi corona. Wa dzatul jam'i wal baras wal judam akan diselamatkan dari penyakit lambung, penyakit belang, penyakit lepra dan fitnah dajjal. Membaca surat kahfi wa qiraatuha surat al-kahfi naharon akadu, membaca di waktu siang lebih sangat dianjurkan. Wa alau ba'da subhi, lebih utama dibaca setelahnya salat subuh musyaratan lil khair, untuk segera melakukan kebaikan. Dan kesunatan diperbanyak surat kahfi, ukuran banyak minimal 3. Kalau 2 belum banyak, baru dikatakan banyak, minimal 3. Namun dia juga kesunatan Quran-Quran yang lain, yakni memperbanyak bacaan Quran. Insya Allah kalau kita memperbanyak bacaan Quran, apalagi dengan melihat terjemahnya, ngerti sedikit-sedikit terjemahnya gitu saja, akan diselamatkan dari murtad. Sekarang itu ya sing orang Islam yang murtad itu ya memang ya gak pernah baca Quran, gak pernah sholat, gak pernah apa ya. Kalau orang yang ahli sholat atau baca Quran nih gak akan murtad. Ya sing murtad itu ya golongan Islam aja ya pokok Islam itu mawon. Gak ada yang mau ahli sholat tekun meneruskan murtad, gak ada gitu. Karena auranya kuat. Kemudian di antaranya baca surat Ali Imran yaumul Jumat. Siapa yang baca surat Ali Imran di hari Jumat, maka akan didoakan oleh malaikat sampai malam. Makanya biasanya kita baca akhirnya surat Ali Imran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Diriwayatkan dari Ka'ab, Iqra'u surat Hud yaumul Jum'ah. Surat Hud perintahkan baca surat Jum'ah. Wa tabrani an Abi Umamah man qara'a hamim ad-dukhan lailatul Jum'ah yaumul Jum'ah banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membaca surat Dukhan di malam Jum'ah atau hari Jum'ah, Allah akan memberi bangunan di surga. Nah, ya ini walaupun hadisnya itu dhaif, akan tetapi untuk fadlil amal, keutamaan amal bisa kita amalkan. Cuman wa yukrahu al-jahru bi qiraatil kahfi wa ghairihi hasala bihi ta'adim lil musallin aw na'im. Haram. Itu makruh kita mengeraskan baca surat kahfi atau yang lainnya kalau di situ mengganggu kepada orang sholat atau orang tidur.
Nah, tapi mengganggu ini sampai melebihi batas yo haram. Makanya dikatakan bahwa Syekhuna fi Syarhil Bab menurut Ibnu Hajar mengatakan yang bagi hurmatul jari bil qiraah bil masjid, haram kita membaca Quran dikeraskan di dalam masjid di hadapan orang-orang sholat yang sampai mengganggu kepada orang sholat, karena masjid niku diwakafkan untuk orang sholat, makanya orang sholat harus diprioritaskan. Nah, cara Imam Nawawi makruh itu kalau memang tidak begitu menyakitkan, yakni ringan yang masih bisa ditoleransi dan tidak di dalam masjid. Walaupun ringan kalau dalam masjid tidak boleh, itu haram. Atau mengganggu kepada yang lain di dalam masjid niku yo aku di selain masjid niku hukumnya haram. Terus kita sunat memperbanyak sholawat pada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hari Jumat dan malam Jumat, karena ada hadis-hadis yang sahih yang memerintahkan membaca sholawat. Fal iksar bin abdul min iksari dzikrin al-Qur'anin lam yarid bi khususi. Memperbanyak sholawat itu lebih baik daripada kita zikir atau baca Quran yang tidak ada dalil untuk dibaca pada hari Jumat. Yang ada dalil seperti tadi surat Dukhan, surat Hud, surat Kahfi, harus surat akhirnya surat Ali Imran. Selain itu lebih baik kita baca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kalau bisa setiap hari niku jangan sampai kita kurang membaca sholawat dari 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nanti kalau pas hari Jumat 1000 kali, 10.000 kali minimal. Dawuhipun Syekh Abu Thalib Al-Makki, aqallu iksari salat alaihi salasumi'ati marrah, minimal sholawat 300 kali. Minimal 300 kali di dalam Jumat. Makanya pas tahlilan atau wiridan di dalam Jumat niku jangan sampai tidak baca sholawat 300 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Alah 300 niku 2 menit mari lho. 3 menit ya. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Niku 3 menit mari. Ngono kaya itu menang 300 lah. Ada. Terus ada hadis aksiru alayya minas sholati lailatul Jumat. Wonten hadis sahih di antarane inna min afdali ayyamikum yaumal Jumat fa aksiru alayya minas sholati fi fa inna sholatakum ma'rudatun alayya. Rasulullah mengatakan hadis sahih, di antara keutamaan harimu adalah hari Jumat, memperbanyaklah sholawat padaku, karena sholawat padaku akan diaturkan padaku, pada Rasulullah. Juga aksiru alayya minas sholat lailatul Jumat yaumul Jumat, perbanyaklah sholawat padaku di hari Jumat atau pada hari Jumat atau malam Jumat. Faman shalla alayya sholatan sallallahu alaihi asran. Siapa yang baca sholawat 1 kali akan dibalas oleh Allah, dikasih rahmat 10 kali. Tapi Ihya menjelaskan yusahabu ayyukasir sholat ala Rasulillah fi hadzal yaum. Faqad qala man shalla alayya fi yaumil Jumat samanina maratan ghafarallahu dunubahu samanina sanah. Masyaallah. Kesunatan membaca sholawat di malam Jumat. Siapa baca sholawat pada malam Jumat 80 kali, Allah akan mengampuni dosanya 80 tahun. Kira ya Rasulullah kaifa salatu alaik, bagaimana salat kepada engkau? Kata Allah
abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Nah iki lah niku ping 80. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. La Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad salatan takun laka ridha ali haqqi adawatil wasiat wa fadwa asma kama masdilati wa adah wa ziyana ma wa alu wa zihi abdurrahman jasyata bin nabiyan an ummati dan seterusnya. Niku kalau bisa ya di wiridkan setiap hari. Niku Dalailul Khairat merupakan kitab sholawat. Kemudian kesunatan juga memperbanyak dalam Jumat dari zikir atau Quran, yakni anal iksar minas salat ala nabi bilatul Jum'ah yang ma'afdal minal iksar bilaya minal zikri. Baca salawat di malam Jumat lebih utama daripada memperbanyak zikir dan bacaan yang tidak warid dari Rasulullah. Nah, kemudian kemarin sudah dikatakan bahwa di dalam Jumat itu ada hari atau waktu yang mustajabah. Siapa yang berdoa di hari itu, baik yang diminta urusan dunia dan atau urusan akhirat, akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kemudian juga kesunatan untuk melakukan perbuatan baik seperti sedekah. Dalam Ihya dikatakan as-sadaqah tu bisahabatun fi hadzal yaum khasah. Dalam hari Jumat itu kesunatan untuk sedekah. Kenapa? Fa inna tudha'afu la ila alaman sa'al. Karena akan dilipat gandakan kecuali kepada orang yang minta. Nah, kalau kepada orang minta enggak usah dikasih karena tidak diperbolehkan, bahkan makruh minta. Dan imam sudah baca khutbah minta, tapi ngomong, kalau tidak ngomong enggak masalah. Dan makanya takalamu fi kalamil imam bahasa makruh, itu makruh. Nah, makanya jangan ketika kita minta di hari Jumat nyemplung-nomplong niku, kalau bisa setiap baris niku omplongnya satu aja. Yang sekira waktu khutbah itu sudah tidak ada omplong berjalan. Jangan sampai dalam khutbah masih ada omplong berjalan. Tahu yo dinteni dhisik kira-kira omplongnya selesai baru khutbah ya. Benar nih. Itu makruh. Kita minta di hari Jumat itu makruh. Wa yasakila fi tariqihi wa qudurihi mahala shalah bi qira'atin aw dzikrin. Dalam waktu perjalanan menuju ke masjid itu juga kesunatan untuk sibuk dengan zikir, baca Quran. Yang paling utama berangkatnya itu juga baca sholawat sampai sebelum khutbah. Demikian pula pada waktu khutbah kesunatan sholawat bagi orang yang tidak mendengar khutbah karena jauh, speakernya mati. Karena banyak ada hadis yang memberikan spirit kita untuk membaca sholawat. Kesimpulan bahwa jadikanlah hari Jumat untuk akhirah, sehingga kesibukan urusan dunia semuanya dihentikan. Jadi khusus untuk akhirat. Nah, kalau sekarang yang urusan dunia pekerjaan dihentikan hari Minggu, ya biarin. Nah, kita untuk hari Jumat. Nah, kemudian nanti setelahnya sholat Jumat kesunatan untuk baca Fatihah 7 kali, Muawwidzatain 7 kali, terus surat Ikhlas 7 kali dan Muawwidzatain 7 kali. Sunatan lagi baca ayat kursi dan syahidallah setiap waktu.
Di setiap waktu yaitu setiap setelahnya sholat baca ayat kursi dan syahidallah nahu la ilaha illa huwa seperti yang kita baca setiap hari niku ba'da kulli maktubah setiap setelahnya sholat fardu. Wa hina awa ila firasi dan ayat kursi juga syahidallah nahu la ilaha illallah malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti dibaca pula ketika akan sari dan diakhiri dengan dan akhirnya surat Baqarah niku billahi ma samawati ma fil ardi betul ma fi yang subhanahu wa hasibkum billah itu dibaca setiap setelah surat fardu dan ketika akan turu ketika akan babuk juga kesunatan baca akhirnya surat Hasr ini walau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadatul rahmanur rahim wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun wallahu khaliqul gharib masyaallah wa subhanahu wa ta'ala sadiqul amami samaatil ardi wal azizul hakim niku kesunatan dibaca ketika akan tidur terus akhirnya surat awalnya surat Ghafir niku hamim tanzil kitab minallahi azizil alim wa bidan bi wa qabli taubi syadidil iqabi taul la ilaha illa huwa ilayyil masyir niku diwaca itu setiap akan tidur atau setiap hari termasuk apa asibtum annama khalaqnakum abatan ila akhirnya hati amasib apa asibtum yakni baca apa asibtum ay annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un wa ta'ala Allahu lil malik wa ta'ala Allahu malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih wa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun wa rabbil fir warham wa anta arhamur rahimin biasa diwaca sing maca khatibe hanya mendengarkan saja berharwata arhamur rahimin iku semuanya tadi disunatkan dibaca waktu pagi dan sore dan zikir-zikirnya pagi dan sore seperti yang ada dalam Bidayah yang sudah kita pelajari. Kemudian setiap hari wazifahkan, ajekan, moco alif lam mim sajadah, yasin, dukhon, waqiah, tabarok, idza zulzilatil ardu zilzalaha, kafirun, wal alhaqumut takatsur, surat Ikhlas 200 kali setiap hari. Surat Ikhlas 200 kali menggerakan raket toh. 200 kali setiap hari pagi dan sore. Arotin wal fajri fi asril hijjah pada waktu 10 Dzulhijjah kesunatan maca wal fajri walayalin ashr wasyaf'i wal watr wa yasin warati indal muqtadar lek waktu sekarat diwacana surat yasin surat radi dan lain sebagainya pun saking niki lek wonten sing ditangletaken